Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js ya, di mana kita akan coba pelajari tentang konsep routing menggunakan folder pages ini, dan juga kita akan coba untuk membuat sistem layouting ya di dalam project Next.js kita. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah folder pages ya. Jadi, ketika kita menggunakan folder pages sebagai routing utama ya, atau pages router, itu apapun yang ada di dalam folder pages ini akan menjadi routing ya. Misalkan ya, kita gunakan index.tsx. Buka di browser ya, kita coba jalankan npm run dev. Nah, kalau kita buka localhost 3000, yang pertama kali diakses adalah index.tsx ini gitu. Nah, sekarang saya mau coba bikin sebuah file ya, misalkan about.tsx. Di sini saya mau coba const about page sama dengan arrow function, kemudian kita return misalkan di sini div, di dalamnya ada div lagi ya biar ini rapih aja. Kemudian ada about page misalkan ya, saya tulis seperti ini, atau saya mau berikan di sini mungkin H1 aja ya biar kelihatan tulisannya. Nah, terus saya tinggal export default about page ya. Nah, ini bisa gunakan arrow function seperti ini gitu ya, atau gunakan function seperti ini ya. Jadi export defaultnya bisa secara langsung ya. Nah, kalau kita coba sekarang ya, slash about. Nah, ya dia muncul about page ya. Karena file dengan nama about itu ada di dalam pages ya. Jadinya dia akan ngeakses ke about.tsx ini gitu ya. Nah, kalau misalkan saya sekarang akses ke yang nggak ada gitu ya, misalkan di sini profile. Nah, nggak ada, dia langsung mengarah ke 404 gitu ya. Nah, ini kita nggak perlu setup ya. Kalau pakai React kita setup halaman 404-nya gitu ya. Terus kita setup satu persatu routingnya, about ini ngeakses komponen atau pages yang mana gitu ya. Ribet. Next.js mempersingkat itu ya, kita cukup bikin aja nama filenya apa. Dia langsung otomatis jadi routing ya. Nah, selain kita bisa memasukkan file seperti ini, kita juga bisa bikin folder ya di dalam pagesnya. Misalkan ya, saya nggak mau si about ini disimpannya seperti ini. Jadinya kelihatan berantakan banget nanti kalau misalkan udah banyak banget pagesnya gitu ya. Saya mau masukkan dia ke dalam sini. Jadi di dalam about. Nah, terus saya coba tarik about ini, kita masukkan ke dalam folder about ya. Nah, about.tsx ini saya ubah namanya jadi index.tsx ya. Nah, sekarang kalau saya akses ke slash about, hasilnya sama aja ya. Tapi sekarang dia udah ada di dalam foldernya. Kalau misalkan saya ubah lagi yang ini, saya rename jadi about ya. Terus saya buka ya. Kenapa? Karena nama filenya bukan index.tsx ya. Jadi kalau saya mau akses ke filenya, saya harus akses ke slash about lagi. Jadi slash about ya. Nah, ini akan sangat berguna misalkan saya punya ya sebuah halaman namanya setting ya. Kita coba bikin ya, ini kita coba kembalikan dulu jadi index ya, index.tsx. Kemudian saya mau bikin sebuah folder namanya setting. Di dalamnya misalkan saya mau bikinnya adalah setting user ya, kemudian misalkan yang kedua adalah setting app ya, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan aja ya, saya bikin const user setting page gitu ya. Saya tinggal return di sini misalkan div, terus di sini h1, misalkan di sini user setting gitu ya. Terus saya export default user setting page. Nah, ini bisa kita copy aja ya. Saya mau copy, oh ini saya bikin di app ya. Gak apa-apa, kita copy ke user. Nah, yang ini kita ubah aja jadi app setting page ya. Nah, yang ini sama juga ya, app setting, yang ini app setting page. Kalau teman-teman barusan bingung kenapa kok saya langsung bisa berubah tiga-tiganya, itu saya sort satu, terus saya gunakan Ctrl D atau Command D kalau di MacBook ya.
itu langsung akan muncul 3 kayak gini ya untuk kursornya. Dan ini bisa langsung kita edit sekaligus gitu. Nggak usah capek-capek satu-satu ngedit. Nah, kalau sekarang saya akses ke setting aja itu nggak mau ya. Tapi kalau saya akses ke /setting user, nah muncul user setting, saya akses ke setting app. Masuk ke app setting ya. Nested routing ya. Dia menjadi sebuah routing bersarang ya. Ketika kita bikin sebuah folder kayak gini, kita tinggal bikin aja filenya ya. Jadinya ya nanti akan menjadi sebuah nesting bersarang gitu. Nah, di dalam setting, apakah kita masih bisa bikin folder? Bisa ya. Misalkan saya mau pisahkan lagi jadi user gitu ya. Nah, ini saya masukkan ya ke dalam user. Saya ubah jadi index.tsx ya. Index.tsx. Nah, saya akses sekarang ke app. Kalau app ini masih ada di dalam folder setting ya. Belum saya masukkan ke folder yang lain. Kemudian saya cek sekarang di user. Nah, ya. Dia bisa diakses juga ya. Kalau kita mau bikin folder lagi di dalam user bisa ya. Misalkan setting di sini adalah password misalkan ya. Nah, di sini saya mau bikin lagi sebuah file, misalkan index.tsx. Ya, ini makin dalam banget ya sistem routing kita. Misalkan user settingnya mau passwordnya doang gitu ya. Nah, di sini misalkan berarti namanya adalah user password ya. User password setting page gitu. Nah, ini saya masuk lagi sekarang. Ini kan setting /user/password. Nah, bisa sekarang masuk ya. Jadi dia sistemnya nested routing. Ini kalau pakai React, kebayang kita harus setup satu persatu ya. Lama banget. Di sini kita cukup bikin file aja ya dengan nama routingnya apa, atau kita bikin folder ya, tapi di dalamnya gunakan file index.tsx ya. Tinggal bikin folder aja gitu ya. Gak perlu kita setup lagi. Laravel itu kita harus setup ya rutenya gitu. Untuk mengarahkan ke controller biasanya gitu. Nah, kalau di sini kita cukup bikin folder aja ya, selesai. Di API ya sama gitu ya. Ini ada hello, terus kalau misalkan kita mau bikin misalkan API produk, ya udah tinggal bikin folder produk, di dalamnya ada index.ts misalkan gitu ya, atau langsung bikin file produk, itu sama aja gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas dulu, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Jadi itu untuk nested routing ya. Bukan hanya routing aja, ternyata bisa di nesting juga ya. Atau dibikin sebuah struktur bersarang gitu ya di dalam folder pages ini. Nah, selanjutnya yang saya mau perlihatkan di sini ada yang namanya dynamic routing ya. Kita pernah pelajari juga di dalam React, yaitu adalah membuat routing secara dinamis, biasanya untuk detail produk misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa coba sekarang. Saya mau bikin sebuah folder sekarang, yaitu produk ya. Terus di dalamnya ada index.tsx gitu ya. Ini kita bikin dulu aja ya, product page. Kemudian saya return, misalkan di sini div, terus h1 product page. Terus saya export default product page ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan coba sekarang bikin untuk dynamic routingnya ya di dalam folder produk ini. Jadi saya mau misalkan ya, kita coba akses dulu produk. Nah, ini kan product page, terus saya mau masukinnya /1 misalkan gitu ya. Nah, ini kan masih belum ada ya. Saya mau bikin dynamic routing, atau misalkan di sini juga bukan satu, misalkan di sini sepatu baru gitu ya, slagnya ya. Nah, ini kita cukup bikin sebuah file lagi ya. Kemudian kita gunakan kurung siku seperti ini ya. .tsx. Nah, yang ada di dalam sini adalah slagnya nanti. Bisa kita misalkan alias di sini ya, atau mau ID juga boleh gitu ya. Atau misalkan kalau blog itu berarti slug kayak gini bisa gitu ya. Bebas apapun itu, dan itu akan jadi parameter nantinya untuk mengambil data yang ada di dalam slugnya. Nah, di sini misalkan saya berikan aja ID gitu ya di sini. Nah, saya tinggal cons
misalkan detail product page, kemudian di sini berarti return div, kemudian H1 misalkan detail product, terus saya mau bikin di sini nanti kita ambil secara dinamis, misalkan produknya apa gitu ya. Nah, terus saya ekspor default detail product page. Nah, seperti ini ya untuk detail produknya. Sekarang kalau saya akses ya, gunakan slug seperti ini. Nah, dia akan langsung otomatis. Tapi kita belum ambil nih ya untuk slugnya atau ID-nya ya, yaitu sepatu baru ini gitu. Nah, untuk ngambilnya gimana? Nah, jadi di dalam Next.js ini untuk mengambil ID tadi, kita bisa gunakan fitur router ya. Nah, tapi di sini dia juga punya sebuah hooks ya yang bisa kita manfaatkan, namanya use router. Nanti akan kita coba pelajari lebih lanjut ya terkait dengan hooks yang dimiliki oleh Next router ini gitu ya. Nah, di sini saya tinggal gunakan aja const router sama dengan use router. Terus kalau saya coba console.log router ya. Nah, ini saya refresh. Nah, muncul sekarang ya ada di konsolnya. Kalau teman-teman install konsol Ninja atau kalau teman-teman mau buka lewat browser juga boleh ya. Lewat inspect ini terus buka untuk tab konsolnya. Ini saya coba rapikan dulu, saya refresh. Nah, ini ya, ada nih ya untuk apa yang ada di dalam routernya dan kita bisa ambil query-nya ya. Dan ada ID di sini ya, ada sepatu baru gitu. Nah, kita bisa ambil, sebetulnya ini juga bisa kita di-structuring aja ya. Misalkan di sini query berarti ya. Terus kita ambil aja berarti di sini query.id ya. Nah, kalau saya refresh sekarang ada sepatu baru gitu ya nama produknya. Dan berarti kan ID ini bisa kita nanti gunakan untuk data fetching ke API ya. Nah, kemudian misalkan di sini saya ubah jadi baju gitu ya. Nah, produknya jadi baju gitu. Dia dinamis. Nah, untuk query-nya itu mengikuti dari nama filenya. Kalau di sini kurung siku ID, di sini ID. Kalau saya ubah jadi di sininya misalkan produk ya. Di sini saya akan ubah juga ya. Kalau kita gunakan seperti ini ya kosong, nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya ubah juga di sini jadi produk. Nah, muncul baju. Saya ubah di sini misalkan baju baru. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah sedikit terkait dengan Next router. Nah, jadi itu untuk dynamic routing. Kemudian sekarang saya mau coba untuk setup layouting ya. Nah, di sini saya akan coba untuk bikin sebuah folder baru ya di dalam src. Kita bisa bikin folder namanya components ya. Ini konsep atomic design sama seperti dengan tutorial di React sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum paham apa itu atomic design, saya sarankan untuk nonton dulu video terkait dengan atomic design di series React.js ya. Di sini kita bikin components. Di dalam components itu mungkin ada elements ya. Kita bikin aja sekarang strukturnya ya, elements. Terus di dalamnya mungkin punya fragments ya biasanya. Kemudian ada layouts ya. Nah, seperti ini. Terus di dalamnya saya mau bikin beberapa layout, misalkan navbar gitu ya. Nanti mungkin ada footer gitu ya, tapi itu belakangan aja. Saya bikin dulu navbar di sini. Misalkan saya tulis index.tsx ya. Ini sama saja konsepnya seperti di dalam React.js ya. Kita bikin const navbar. Terus saya mau bikin div. Misalkan di sini div lagi. Ya, misalkan navbar gitu ya. Terus saya mau ekspor default navbar ya. Terus saya mau kasih styling sedikit ya. Ini kita bisa gunakan langsung di sini ya. Ini kita gunakan secara global aja ya. Nah, kalau misalkan global berarti kita akan memanggil file yang ini ya. Tapi kan saya nggak mau ya setup ini semuanya kita masukkan. Kita coba hapus aja dulu ya. Yang mungkin tidak akan kita gunakan ya. Yang root ini saya mau coba hapus aja. Terus ini bintang biarkan, HTML dan body biarkan juga. Nah, yang body ini sampai ke bawah saya akan hapus, atau mungkin yang ini bisa lah, yang A ini ya.
Ini biarkan. Nah, yang ini saya mau hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus saya mau kasih styling di sini, misalkan navbar ya, nama kelasnya. Terus tinggal saya panggil di global sini .navbar ya. Ini kalau masih bingung teman-teman nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas terkait dengan CSS ya di dalam video terpisah ya nanti. Jadi supaya lebih paham lagi pemanggilan CSS di dalam framework Next.js. Navbar tinggal saya gunakan display flex ya, boleh di sini width misalkan 100% gitu ya. Terus height-nya 70 pixel. Terus saya mau kasih background color misalkan hashtag 000 aja ya, warna hitam. Nah, kemudian sekarang saya mau panggil navbar ini berarti di dalam pages misalkan ya. Di sini berarti saya panggil ini bisa saya tambahkan aja langsung di sini ya. Saya panggil navbar. Nah, jangan lupa import dari components layout navbar. Nah, ini bisa kita gunakan add ya untuk mengarahkan langsung ke components ya, atau bisa juga kita mundur kayak gini ya. Itu sama aja ya. Nah, ini tapi kayaknya ada error di navbar ya. Kita perlu cek. Nah, ini ya. Ternyata saya lupa menambahkan return di sini ya. Nah, ini baru bener nih ya. Nah, jadi udah nggak ada errornya lagi ya. Ini yang inter mungkin kita hapus dulu ya. Nanti kita akan pelajari terkait dengan konsep pemanggilan font di dalam Next.js ya. Supaya fontnya itu lebih optimal gitu ya. Nah, ini jadi bisa saya hapus dulu. Cukup seperti ini ya. Import dari navbar ya. Tinggal kita arahkan add components. Atau mau mundur juga bisa kayak gini gitu ya, sama aja. Nah, sekarang saya mau coba masuk ke localhost 3000 ya. Nah, ada navbar. Kita coba berikan styling sedikit ya. Oh, ini tidak terpanggil ya. Ternyata kita mematikannya ya di video sebelumnya, yaitu ada di app.tsx ini. Nah, ini saya nyalakan dulu ya. Nah, akan muncul sekarang ya. Ini kayaknya terlalu tinggi ya kalau 70 pixel. Misalkan 10 pixel. Oke, terlalu rendah 30 pixel. Nah, ini kayaknya cukup. Terus saya mau ubah tulisannya color, misalkan di sini hashtag FFF ya, kita bikin warna putih. Terus saya mau coba ubah dulu sedikit di body ini ya, font family. Misalkan kita pakai Arial aja dulu ya. Nah, seperti ini. Terus si navbar ini saya mau kasih display flex. Oh, ternyata udah. Align item center. Terus saya kasih padding misalkan 5% ya untuk kiri kanannya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih. Terus saya mau coba sekarang panggil lagi navbar ini kalau saya masuk ke produk misalkan gitu ya. Nah, ini kan nggak ada. Kita harus panggil lagi berarti kan navbarnya di dalam produk ya. Tapi kan itu ribet gitu. Nah, kita coba pindahkan yang navbar ini ya. Saya cut, yang ini mungkin saya hapus. Saya pindahkan ke app.tsx ya. Nah, di sini kita bisa coba bungkus aja yang bagian ini ya. Ini saya coba return. Terus saya bungkus ya. Bisa menggunakan fragment seperti ini ya. Atau juga mau div juga boleh ya, sama aja gitu. Terus misalkan di sini saya paste yang tadi navbar ya. Jangan lupa untuk import dari components layout navbar. Nah, sekarang di detail produk ada ya. Kalau saya masuk ke produk ada juga navbarnya. Terus saya masuk ke halaman paling luar ada juga ya. Karena dia dirender di app.tsx ya. Jadi ini adalah main filenya ya. Jadi semua akan mengakses dulu ke sini gitu. Nah, kemudian sekarang saya mau coba ya bikin sistem layouting ya. Saya nggak mau navbar ini saya panggil di app.tsx-nya gitu ya. Ini jadi berantakan banget nanti si app.tsx-nya. Saya tinggal bikin aja sebuah folder di dalam layouts. Ini bebas namanya misalkan mau up shell ya. Kalau saya biasanya kayak gini. Atau mau shell juga boleh gitu ya. Nah, ini saya ubah aja jadi up shell misalkan ya. Jadi cangkang dari aplikasinya gitu lah ya. Nah, kemudian di sini saya bisa buat index.tsx. Index.tsx, terus saya bikin aja cons
app shell, kemudian di sini saya tinggal return yang tadi ya, div misalkan, atau mau di sininya main juga boleh ya, sama aja. Terus di sini navbar ya, tadi kita butuh navbar, jangan lupa import ya. Nah ini kalau misalkan struktur foldernya ada di dalam sini ya, kita bisa gunakan mundur kayak gini ya. Ini jauh lebih simpel. Nah ini udah ya navbar. Sekarang saya mau masukkan di sini children. Ya, ingat-ingat lagi konsep dari children ya. Di sini bisa juga kita gunakan props aja misalkan ya. Terus saya bikin cons children sama dengan props. Nah karena dia pakai TypeScript error ya. Karena di sini tipenya katanya nggak didefinisikan. Nah ini biasanya memang merepotkan, tapi bikin codingan kita jadi mudah untuk dipahami gitu ya. Nah ini tinggal kita gunakan aja. Misalkan di sini kita bikin ya type untuk app shell prop. Nah di sini, nah kalau pakai AI dia langsung keluar suggestionnya ya. Kita bisa gunakan children dari React Node ya. Nah di sini tinggal kita panggil app shell props ya. Enaknya pakai Codium AI kayak gitu, langsung otomatis muncul untuk suggestionnya ya. Ini upsell tinggal kita export default, huruf besar, export default upsell ya. Nah tinggal kita panggil sekarang di app.tsx ya. Kita nggak butuh navbar, kita ubah aja yang div ini jadi app shell sekarang. Nah kita panggil dari komponen layouts gitu ya. Nah ini akan jauh lebih rapih ya. Nah, navbarnya muncul. Kalau misalkan saya mau menambahkan lagi di dalam app shell-nya aja, berarti misalkan di sini saya bikin div ya, misalkan footer gitu ya. Nah, ini ada footer ya. Terus saya coba buka lagi ke slash produk baju. Nah, ada footer ya. Nah, tapi kita hapus dulu aja, nanti kita akan bikin belakangan ya untuk footernya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk sistem dari routing di dalam Next.js ya. Kita udah belajar bagaimana nested routing juga, terus kita udah belajar dynamic routing, terus kita udah belajar bagaimana untuk melakukan layouting ya di dalam project Next.js kita. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.